Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Ahmad Iwan Gunawan. Sekarang kita akan belajar tentang Quantum JS. Oke, kalau kalian siap, kita mulai dari sekarang. Oke, teman-teman semua, akhirnya kalian memutuskan untuk belajar Kufra ya. Di sini bareng saya Ahmad Iwan Gunawan. Jadi pada video kali ini itu kita akan melakukan menganalisis buffer untuk objek wisata di TKI Jakarta. Tapi sebelum kita memulai analisis buffer, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, di antaranya yaitu pengertian dari SIG atau Sistem Informasi Geografis, yang dimana sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi lokasi ataupun geografis. Yang kedua ada buffer sendiri adalah salah satu teknik analisis spesial dalam SIG yang digunakan untuk membuat zona atau area tertentu. Jadi nanti hasil yang setelah dianalisis itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung. Dan contohnya bagi masyarakat setempat itu ada meningkatkan peluang ekonomi, yang kedua ada mengembangkan kawasan wisata, dan untuk manfaat bagi para pengunjung itu memudahkan mencari penginapan dan meningkatkan kenyamanan berwisata. Dan aku juga mengambil sumber beberapa objek wisata tentunya yang ada di DKI Jakarta itu dari website resmi pemerintah, yaitu Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Yang dimana di sini tuh banyak banget nih tempat-tempat yang rekomendasi untuk kalian kunjungi. Ada Taman Mini Indonesia, Monas, Jogging Track Rakun, Dufan, dan lain sebagainya. Jadi di website ini tuh aku akan mengambil suatu titik yang berada di DKI Jakarta. Contohnya, aku akan mengambil titik pusatnya Taman Mini Indonesia Indah. Begitu juga akan aku ambil titiknya Monas, Jogging Track Rakun, Dufan, dan lain sebagainya yang ada di website ini, Pak. Jadi nanti kurang lebih analisis pada video kali ini tuh ada 30 objek wisata yang ada di DKI Jakarta. Jadi mungkin kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Titik-titik koordinatnya masing-masing objek wisata tadi akan jadi seperti ini. Dan tadi kan aku mengambil data objeknya ada 30 dan aku di sini cuman menampilkan cuman 20 titik koordinat objek wisata 20. Dan mengapa kita bisa mengetahui titik koordinat-koordinat masing-masing objek wisata itu karena ada S sama E ini. Jadi ini tuh kita ngambil dari map, sebuah dari Google Map kayak gini. Kita ngambil dari sininya. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita buka aplikasi QuantJS-nya. Dan di sini itu kita langsung memulai untuk membuat objek wisata pada wilayah DKI Jakarta. Tentunya kita harus menyiapkan SAP file dalam bentuk wilayah Indonesia. Langsung kita open data source. Dan di sini kita klik vektor untuk eh, mengekspor file SAP-nya. Lalu di vektor database kita klik titik tiga ini. Terus kita cari file SAP-nya. Jadi di sini file SAP itu terserah kalian dan di sini tuh opsional ya teman-teman. Kalian bisa pilih batas kabupaten ataupun bahkan batas kecamatan. Kita masukkan file SAP-nya, klik add, lalu close saja. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Sebelum itu kita akan merubah warnanya terlebih dahulu. Klik kanan pada add kabupaten, yang dimana di sini kan tadi aku membuat file dari kabupaten. Coba kita percantik lagi kurang lebih segini.
ininya di sini. Klik OK. Bentar dulu kurang. Masih kurang, masih kurang. Oke, bentar dulu. Masih kurang. Masih kurang cantik nih teman-teman. Segini aja cukup apa ya? Segini atau kurang sini? Coba play. Oke. Nah, segini aja. Oh iya lupa. Kita remove, bukan remove sih. Kita biar tampilannya itu agak sedikit ngeblur. Klik play, lalu oke. Jadi setelah ini kita akan memasukkan yang namanya Open Quick Map Server, yang dimana Open Quick Map Server ini berfungsi untuk menampilkan apa ya namanya? Menampilkan yang namanya itu Google Map, entah itu dari Google Map bawaan ataupun dari Google Map yang ada satelitnya. Kalau di sini aku mengambil Google Map yang ada pada satelitnya. Nah, contoh tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi setelah itu, mungkin kita akan langsung membuat remove atau mensortir wilayah DKI Jakarta yang ada di bagian sini. Kurang lebih wilayah DKI Jakarta itu di sini. Kita akan remove langsung saja ketik Ctrl V, lalu kita pilih di bagian sini provinsi karena kita akan mengambil wilayah DKI Jakarta. Setelah itu klik sama dengan, dan setelah menjadi seperti ini langsung kita klik Alt, dan di bagian search yang ada di values kita ketikkan Jakarta aja. Langsung klik aja 2 kali, langsung klik OK. Lalu akan menjadi seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan menaruh ataupun mengekspor file yang telah kita buat tadi pada bagian hotel ataupun objek wisatanya. Di sini tuh kita pilih yang delimited text, yang dimana kita klik titik 3 yang ada di bagian file name, lalu kita masukkan eh, yang telah kita buat, yaitu pada objek wisata, yang dimana kalau semisal kalian menjumpai seperti ini, kalian bisa langsung otomatis kan menjadi otomatis di kostum delimiter terus. Nah, di sini ini opsional ya teman-teman. Yang penting tab sama ini juga opsional sih. Tab yang penting itu dijantang lah. Kalau bisa semuanya lebih bagus. Jangan ding. Lalu di bagian poin koordinat itu yang bagian X kita kasih E, dan Y itu kita kasih S. Mengapa? Karena di sini itu menentukan yang namanya horizontal dan vertikal. Lalu klik Add, dan nanti bagian yang yang dapat kita buat itu tampil. Jadi nanti tampilan yang S sama E ini akan muncul di bagian pada layout ataupun pada layar utama yang ada di Quantum JS-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini diambil dari titik-titik yang tadi kita telah buat. Dan lalu kita mau memasukkan untuk wilayah hotelnya. Sama seperti tadi, buat file namanya kita cari dulu, kita naruhnya di mana pada file hotelnya dan sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini E, di sini yang Y itu S. S. Oke, klik add langsung, maka nanti akan tampil untuk bagian hotel. Nah, di sini kan masih bingung nih, mana yang bagian hotel dan mana yang bagian
objek wisata. Maka kita akan merubah bagian tersebut di eee, masing-masing objek wilayah masing-masing, klik kanan, properties, lalu ke simbolis. Sebenarnya di simbolis itu saya pilih untuk bagian wilayah apa namanya objek wisata itu aku pilih topo pop vertikal, klik apply langsung jadi. Dan di bagian hotel itu aku akan kasih yang namanya itu yang hitam aja, hitam dot tag apply, maka langsung terbuat dan oke. Setelah itu kita akan melihat CRS yang ada di bagian titik hotel sama bagian titik objek wisata. Kalau misal CRS masih apa ya namanya lupa, WGS 84, maka kita akan transisikan menjadi WGS UTM 84. Play. Oke, langsung kita transisikan aja ke bagian UTM zone 84. 48. Kita kasih nama objek wisata DKI Jakarta. Kita taruh di bebas. Ini langsung kita baca. Lalu pada bagian CRS kita ubah menjadi UTM Zone 48S. Mengapa 48S? Karena saya mengambil di wilayah DKI Jakarta dan di mana tertera di wilayah DKI Jakarta itu 48S. Kalau semisal kalian mengambil di wilayah eh, contoh Jawa Timur, maka itu 50 ataupun 49 kalau nggak salah. Langsung klik OK dan OK lagi. Jadi nanti di sini kita ada titik baru dari wilayah objek wisata. Dan kalau sudah menjadi seperti ini, objek wisata yang tadi kita buang aja nggak apa-apa. Buang pada hotel tadi kan, pada objek wisata kita kasih simbolinya top up ya. Karena tadi kita membuat file baru, jadi berubah lah teman-teman. Sama di DKI Jakarta kita juga melihat apakah CRS-nya sama seperti pada box 2 tadi. Kalau kita lihat CRS-nya sama seperti dua box tadi, maka kita akan transisikan menjadi UTM Zone. Bentar, salah. Kita klik kanan pada Hotel DKI Jakarta, lalu ekspor, save fitur as, lalu kita kasih nama eh, Hotel DKI Jakarta. Setelah itu kita save aja dan sama pada CRS-nya kita buat UTM zone 48S. Kita pilih yang ini. Oke, maka jadi tampil seperti ini dan kita buat hotel yang lama itu kita hapus dan di sini itu kita edit lagi seperti tadi di simbolis kita pakai dot black play. Oke. Setelah ini kita akan
membuat langsung ke buffernya. Jadi untuk buffer itu kita klik yang namanya vektor, terus cari yang geoprocessing tools, lalu buffer. Dan di sini kita akan mengasih titik wilayah eh, objek wisata DKI Jakarta. Lalu dengan jarak itu kurang lebih kita kasih 1.000 meter atau 1 kilometer. Klik enter dan di sini pada bagian di solve result yang dimana kita akan mencentang karena ketika kita membuat di solve result-nya itu dicentang maka contoh pada bagian di sini buffer ini itu di sini kan ada buffer yang warna putih hitam ini. Ada beberapa buffer 1, 2, 3, 4, 5 maka akan menjadi satu lingkaran yang menyatu. Kalau di solve result-nya itu centang. Kita run aja coba kita lihat. Bentar, ini kayaknya buffernya kebesaran deh. Kita hapus, kita buat lagi buffer ke vektor dari buffer tadi berapa ya? 1 kilometer atau 1.000 meter. Klik OK, klik enter, oke. Bentar dulu. Satu, dua, tiga. Klik enter, oke. Sama klik run. Buset, kok jadi kayak gini ya? Bentar dulu, ini yang salah apa? UTM 84S Project. Kita coba kita buat lagi. eh kita kasih 10, 100. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kok bentar dulu kita ulang lagi ya teman-teman. Coba vektor, buffer, apa yang bikin eh menjadi kebesaran? Oh ini kenapa menjadinya fix ya? Coba kita lihat objek wisata. Masih kita belum membuat CRS-nya itu masih UGS 84 makanya tadi itu berarti kita transisi ulang menjadi WGS 84 UTM. Ini paling penting di GRS kita kasih UTM 84 48 deh. S ada zone lupa. Jadi kita cari yang kok nggak ada. UGS UTM zone 48 ini bentar dulu. UTM zone 48S oke bener. Lalu coba kita vektor generate processing tool buffer lalu ke objek wisata DKI Jakarta mana ya? Kita hapus dulu dan kita perbarui lagi pada bagian wilayah DKI Jakarta yang bagian apa tadi objek wisata. Mana coba? Ini.
Oke, kita yang lama hapus. Oke. Terus kita perbarui lagi menjadi Boli menjadi tadi Topo Pop. Oke. Langsung kita pergi ke buffer. Lalu di sini itu kita pilih objek wisata DKI Jakarta dan di sini kita masukkan 10.000 meter ataupun 1 kilometer. Enter aja dan di sini fungsinya tadi di Soul Resol itu sama yang aku tadi jelaskan. Itu fungsinya untuk menggabungkan antara lingkaran-lingkaran buffer menjadi satu ketika wilayah itu berdekatan. Maksudnya berdekatan itu 1 kilometer belum selesai udah ada wisata lain. Jadi seperti itu. Putaran maka hasilnya kayak gini. Dan setelah itu kita akan eh, memberikan warna untuk buffernya ya teman-teman. Biar makin cantik kelihatannya. Kurang lebih segini. Oke. Oh, oke. Apply. Oke. Nah, mungkin buffer ini pada objek wisata ini kita akan naikkan karena kalau semisal titik ini di bawah buffer, maka titik objek wisata tersebut nggak kelihatan karena ketutupan buffer. Oke, setelah itu kita coba untuk klik yang ada di bagian vektor, yang tadi di bawahnya vektor. Klik yang dimana itu berfungsi untuk ketika buffer itu melebihi batas area SHP, maka buffer tersebut akan dipotong karena sudah termasuk bukan wilayah DKI Jakarta. Tapi kalau semisal pada video tutorial kali ini enggak berhasil, maka kita akan langsung skip aja nggak apa-apa. Oke, sudah dari input layar sudah benar buffer dan di sini pada overlayer itu kita kasih file SHP kita tadi kita coba run langsung. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kok malah kebalik ya? Oh, benar itu benar. Sini kita tinggal mengasih warna yang pada bagian clipboard itu menjadi warna seperti buffer, ya, buffer. Kurang lebih segini buffer. Oke, nah, mantap. Bentar kurang, masih kurang. Biar warnanya terasi gitu. Cuman di bedanya nanti di transparannya aja. Coba klik play. Nah, mantap. Kita kasih transparan untuk pivotnya itu 50. Apply. Oke. Dan nanti untuk buffernya kita kasih transparan menjadi 40 atau 10 aja. Oke, kita klik apply. Oke. Nah, di situ transparan buffer yang melebihi batas SHP itu kelihatan. Nah, jadi titik persebaran hotel itu kurang lebih ada, bentar kita lihat dulu. Titik persebaran hotel itu kurang lebih ada eh, kurang lebih ada 27, 28, 29, paling enggak 30 kurang lebih ada 30 titik persebaran hotel. Dan nanti kita akan menghitung wilayah hotel apa saja yang masuk ke zona buffer. Jadi contoh nih, aku mau mengasih buffer 2, yang satu
1 kilometer, yang dua kilometer. Kita langsung kasih saja buffer pada objek wisata yang ada 2 meter, iya 2 kilometer. Coba kita kasih kalau nanti hasilnya bagus kita lanjut, kalau enggak mungkin kita langsung hapus. Apa ya tadi? Oh ya buffer ya, lupa. Vektor, spacing tool, buffer. Langsung kita pilih menjadi 2 kilometer atau 200 meter. Di software resernya jangan lupa. Oke. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini ada wilayah buffer yang 2 kilometer. Dan di sini bisa kita lihat yang buffer yang wilayah 2 kilometer itu jangkauan untuk titik wilayah hotelnya itu lebih banyak, dan ketika buffer yang pada bagian wilayah yang 1 kilometer itu cuman yang masuk ke wilayah buffer itu ada dua, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan nanti di bagian buffer ini yang 2 kilometer kita akan klip lagi supaya ya tadi nggak keluar dari arah. Buffer, aduh, ini buffer yang mana lagi? Bentar, kita rename bisa nggak ya? Buffer, rename, rename, nggak ada. Ada nih, rename layer, buffer 1. Oke, kita vektor, klik buffer lagi. Bentar, klip ya, klip. Lalu kita di sini tuh kasih buffer 1 dan overlay-nya itu kita kasih file SHP-nya. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini. Mungkin kita akan eh, halus lagi warnanya pada buffer, biar enggak kelihatannya kayak kurang dipandang, itu nggak enak. Oke, kenapa yang oh iya, clipetnya ya. Kenapa yang di remove itu buffernya, harusnya kan buffer dikasih warna itu juga bagus. Kita pilih clipet yang kedua itu menjadi segini. Oke, play. Oke, transparannya jangan lupa teman-teman. Buffer 1 sama clipet 1 itu kita rename dulu clipet 1, dan kita kasih transparan menjadi 10. Bentar dulu. Ya di sini transparan menjadi 10. Oke, klik apply. Oke, sama di buffer juga kita akan mengasih transparannya menjadi 50. Apply. Mungkin warnanya agak dibedain dari yang lain atau ya, biar nggak bingung. Coba kita klik apply. Oh, kayak gini. Pada buffer 2 itu kurang lebih tampilannya seperti ini, dan nanti clipetnya kita kasih warna, jangan ini, biar jangan warna warnanya itu biar agak terang sedikit, ataupun kontrasnya atau kebalannya kita atur lagi menjadi 25. Play, coba kita lihat. Oke, cukup.
Oh iya teman-teman lupa, harusnya yang transparan 25 itu 10 itu untuk buffer bukan untuk lipet biar lipetnya itu kelihatan. Nah, buffernya kita kasih transparan menjadi 10 play. Oke. Atau nanti kita bisa menambahkan lagi untuk buffer yang ketiga itu bisa 3 kilometer atau 5 kilometer. Coba kita kasih lagi lah untuk menjadi 5 kilometer. Tapi di bagian sini tuh aku nggak mau kasih clippernya. Kita kasih 5 kilometer. Coba kita uji coba apakah hasilnya bagus. Run. Kalau kayak gini sih mending kita kasih clipper ya biar gak kepentrok dari yang lain. Ya udahlah kita kasih clipper untuk buffer yang kedua, buffer yang ketiga. Kita rename dulu. Kita kasih, aduh, kita kasih yang ketiga. Ini untuk buffer yang ketiga. Sebelum kita lanjut, jangan dulu kita clipper langsung aja dulu. Clipper buffer 3 udah benar. File sampai. Oke, close. Buffer yang ketiga itu seperti ini. Dan clippernya itu kita rename dulu dan nanti akan kita ganti warnanya. Rename menjadi buffer properties, warna kita ganti menjadi eh apa ya teman-teman? Coba ini agak keputihan. Transparannya untuk buffer untuk lipat itu 50, 50 un- untuk buffer sendiri itu eh, berapa ya tadi 10, transparasinya menjadi 10 kilometer. 10 transparasi 10 kilometer. Apply. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan nanti kita akan lihat beberapa titik beberapa titik wilayah hotel yang memasuki area buffer dari masing-masing buffer 1, 2, 3. Yang dimana itu kita akan membuat di bagian vektor, lalu analisis tool, lalu count, point, in polygon. Jadi nanti kita bisa menghitung dari buffer 1, buffer 2, buffer 3. Dan di sini kita pilih dulu buffer 1. Di sini tuh ada Hotel dari Jakarta. Lalu kita klik run dan close. Coba kita lihat di bagian eh, open attribute table. Apakah ada berapa titik wilayah hotel yang masuk pada buffer 1? Ada eh, yang masuk. Bentar dulu kok. Jadi 1. Bentar dulu ini kayaknya salah deh. Tadi aku masukinnya buffer berapa ya? Coba kita ulang. Klik polygon. Terus kita wait bentar. Oh berarti ini nggak bisa ngitung satu persatu teman-teman. Langsung semuanya kehitung. Harusnya yang masuk ke buffer 1 itu ada 2. Jadi contoh gini. Kita kasih
namanya terlebih dahulu biar nggak bingung ya teman-teman. Kalau pada buffer satu itu di sini single labs, lalu objek wisata. Jadi bentar dulu, ini kok jadinya kayak gini. Oke, kita pilih persebaran hotel di DKI Jakarta. Coba ada berapa yang masuk ke buffer satu. Kalau semisal kayak gini tuh, kalau aku juga ini baru nyoba ya teman-teman. Jadi aku juga belum tahu. Kalau aku tahu tahunya itu aku kalau semisal tadi bisa ngitung itu kalau semisal buffernya cuma satu, langsung kehitung otomatis ada berapa yang masuk ke bagian buffer tersebut. Kita pakai nomor aja biar kelihatan. Jadi yang masuk ke wilayah objek wisata pada titik hotel tersebut yang ada di buffer satu itu eh, eh, cuman dua kalau nggak salah. Satu dan dua. Yang lainnya nggak masuk. Mengapa? Karena pada buffer satu itu kan kita kasih 1 kilometer dan jarak 1 kilometer itu cuma segini, segini, segini dan segini. Terus yang masuk titik wilayah hotel yang masuk itu cuman ada dua teman-teman. Kita hitung dua. Oke. Dan nanti ketika di wilayah buffer yang kedua, yang 2 kilometer, nanti kita hitung ada berapa yang masuk pada bagian tersebut. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini bisa dihitung iya atau enggak ini? 8, 9, 10. Ada 10. Dan pada buffer yang ketiga yang ada di yang jaraknya itu 3 kilometer itu rata-rata masuk semua. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, banyak. Tapi kok kenapa di sini malah kehitungnya cuman objek wisata? Bentar dulu. Ini kan kita klik buffer, lalu eh, klik open attribute table. Tuh kan, yang masuk cuman Taman Mini Indonesia, bahkan semuanya bisa kayak gitu. Nggak kebaca teman-teman, ternyata. Nah, coba kita hapus buffer satu dan buffer 2 dan 3. Kita hapus buffer 2 dan 3. Lalu kita buat lagi. Kalau misal langsung otomatis kebuat, kita nggak usah lipat satu dan dua hapus juga. Karena kita ini uji coba. Nah, oke. Yang tampil itu cuman buffer satu dan buffer 2 masih ada. Yang ada buffer 2 atau libatnya. Dan dulu kok kayak gini jadinya. Coba kita remove. Waduh. Oh iya ini count ya. Count. Waduh. Ternyata begini teman-teman. Coba kita lihat. Tuh kan. Ya udahlah kita biarin kayak gitu aja. Itu juga uji coba. Aku juga belum pernah. Kita perbarui lagi buffer pada bagian ini. Properties. Lalu kita perbarui menjadi
50 lay. Oke. Lalu kita kasih tadi apa ya? Clipped ya. Kita kasih clip sama seperti tadi kita ngasihnya. Close. Oke, kita klip kasih warnanya biar sama-sama pulver, cuman bedanya di transparansinya aja. Nah, cocok transparansi pulver itu jadi 50 dan hasil akhirnya itu di klipnya itu 20 20 kebayang 2 kilometer tadi. Coba kita analis tool dan bikin polygon akun lagi. Harusnya sih jadi ya teman-teman, harusnya sih jadi kebaca gitu. Terus pas kita lihat ya. Nah, kebaca. Jadi yang masuk itu hanya dua pada bagian area buffer satu. Oh, jadi gitu. Jadi sebenarnya itu kebaca semua, teman-teman. Hmm, Sebenarnya tuh kebaca semua. Ini kan ada sebenarnya ya. Sebenarnya itu kebaca semua. Coba kita bikin lagi. Penasaran. Buffer kita langsung kasih yang 5 kilometer aja. 5 kilometer. Langsung kita buffer. Jangan lupa langsung run. Oke, setelah itu kita flip langsung aja flip waduh kita lupa untuk merename biar gak bingung. Bingung aku Korea. Oh, rename, rename. Berdua. Ya, klipetnya tadi belum dibuat ya. Langsung kita buat klipet pada buffer 2. Oke, buffer 2. FLSHP-nya close. Nah, jadi kita tata dulu pada bagian sini. Jadi kita tata titik hotel itu paling atas, objek wisata itu nomor 2, klipet ini klipet. Oh iya, klipet yang ukuran ukuran 1 kilometer itu nomor 3. Jadi kita kasih transparansinya aja. Bentar yang kasih transparansinya itu juga ada bagian buffer. Pada bagian buffer kita kasih transparansinya menjadi 13 sekian aja. Play oke. Nah, pada bagian buffer yang 13 itu sudah kelihatan jelas transparansinya. Dan di bagian clipboard yang nomor 2 itu kita kasih transparansinya menjadi buffer. Kalau clipboard segini aja biar. Kalau buffer itu menjadi 13 berapa tadi? Ya 13 aja ya. Kalau kurang lebih segitu. Oke, kayak gini hasilnya. Dan nanti kita kasih apa ya tadi namanya?
analisis tool dan count point in polygon untuk melihat seberapa yang masuk ke buffer 2. Hotel dari Jakarta. Saran. Nah, langsung kita dibuatin count baru. Jadi count lama itu kita taruh paling atas. Oh, bentar dulu. Count lama paling atas ya Pak. Enggak, setiap count setelah SHP aja. Biar nggak bingung. Dan coba kita lihat setiap count itu kita kasih transparansinya menjadi nol aja. Nol, play oke. Karena ini enggak terlalu penting ya untuk segi keindahan dalam desain play. Oke. Dan kita lihat font yang pada bagian ini font pada bagian yang buffer satu dan ini count pada bagian buffer 2. Itu ada 19 yang masuk, ada 19 itu hotel yang masuk pada bagian buffer 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan setelah ini kita akan membuat yang namanya itu benar dulu, pivotnya itu kita kasih transparansi. Nah, pivotnya itu kita kasih transparansi menjadi segitu. Setelah ini kita langsung ke project, lalu kita harus bukan harus sih, kita mau membuat yang namanya layout untuk dijadikan peta yang ada yang telah kita buat itu dijadikan gambar. Bisa bentuk PDF, bisa bentuk PNG, ataupun bisa bentuk JPG. Kita ke project, new print layout, kita kasih nama titik kota DKI Jakarta. Oke. Untuk langkah pertama, kita masukkan map yang tadi telah kita buat. Klik add map, langsung drag drop, jangan jangan sampai full karena nanti di bagian sini itu kita akan membuat untuk nama-nama. Kita pasin aja. Oke, setelah itu kita zoom biar kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan setelah kita buat kayak gini, kita masuk ke bagian grades, yang dimana grades itu untuk mengetahui arah titik utara, benar, utara, selatan, barat, timur, timur, barat, kebalik. Grid, 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 gridnya mana? Ini grid. Langsung klik plus saja dan modify grid. Jadi nanti sebelum kita memodif, di sini kan ada yang namanya CRR. Dan CRS ini kita harus ubah menjadi 320, 32, 750. Kalau semisal nggak diubah, maka ketika kita klikkan berapa saja di sini nggak akan muncul garis-garisnya. Dan ketika kita mengubah, maka nanti akan muncul garis. Entah itu garis apa aku nggak tahu. Kayaknya sih garis yang tadi aku bilang pada bagian Jakarta itu kita ambil 48. Mengisi garis seperti itu.
Nah, kayak gini akan muncul, tapi jangan kebanyakan lah. Segini, wait, 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 wait. Segini aja cukup 5.000 atau bahkan bisa 7.000. 7.000 kita kasih 7.000 aja lah. Nah, lebih seperti ini teman-teman. Ah, setelah setelah itu, mohon maaf. Setelah itu kita masuk ke frame dan frame style kita kasih yang paling bagus menurut aku sih zebra sama zebra nautical. Dan warna bisa kita atur, tapi kita warna default aja lah biar bagus. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk tampilan mapnya. Setelah itu kita kasih teks buat nama, yang dimana nama ini kita akan kasih, mungkin nanti kita akan ketikkan laporan analisis cover pada hotel untuk melihat seberapa zona dari titik area objek wisata. Dan di sini itu bisa diedit entah dari segi ukuran, warna, font. Kita font kasih Times New Roman aja biar cantik. Dan ukurannya kalau bisa diperbesar. Jadi 14 kah, 12 kah, 12 aja. Untuk tulisannya itu kita kita kasih center biar rata tengah. Wait, kok hilang? Hitam properties view. Oh iya, hilang teman-teman. Hilang sendiri kalau nggak diklik salah satunya. Setelah itu kita masukkan gambar. Gambar yang aku mau itu gambar dari eh, apa ya? Yang telah aku, bukan yang telah aku sih. Gambar dari logo Umus sendiri. Mana ya? Quiz Atlas bukan, layout properties ini. Gitu. Kalau kalian mau masukkan gambar, tadi klik add tour, lalu item properties dan restart gambar. Nanti kita di bagian di sini kan ada, nggak ada namanya, cuman ada titik tiga ini kita masukkan gambar logo Umus. Oke, kita paskan di tengah. Nah, setelah itu kita masukkan arah mata angin. Jadi arah mata angin itu ada at north raw. Kita klik lalu di drag. Kalau warna juga bisa diatur lagi. Tapi aku mau memilih warna defaultnya aja. Setelah itu kita tambah garis lintang atau garis apa lah. Add scale bar. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan setelah kasih itu, aku niatnya mau ngasih nama pribadi aku semester berapa karena video kalian itu untuk tugas UAS, maka aku harus mau nggak mau itu harus ngasih itu nama, semester, jurusan ataupun bahkan mata kuliah. Sudah nih teman-teman, kita kasih live aja untuk bagian ini. Kita panjangin. Oh, kalau kayak gini, oke cukup.
bawa lagi. Oke, pas. Mantap. Kita kasih apa nama lagi, bukan, kita kasih add legend. Yang dimana fungsinya itu untuk menampilkan ini teman-teman. Add legend itu untuk menampilkan dari hotel TK Jakarta ke Google Stylist. Jadi fungsinya itu add legend. Nah, nggak cukup nih. Harus ada yang dikorbanin, kecilin lagi. Yang dikecilin lagi. Ini naikin ke atas, bahkan kecil-kecilin lagi. Wait, segitu paling kecil. Oke, oke, mantap pisan. Nah, langkah terakhir kita tinggal mengasih tulisan lagi, yaitu tulisannya eh, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammad Setabudi 2026. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat atau menge-save ataupun mengekspor ke dalam file berbentuk PNG. Ekspor PNG. Kita kasih titik kota DKI Jakarta, oke. Save, langsung kita save aja. Mantap. Jadi video kali ini tuh cukup sekian, sampai sini saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mungkin bisa komen di kolom komentar kalau misalnya ada kekurangan ataupun apa. Sekian dari saya Ahmad Iwan Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.